Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 aplikasi statistika dalam pendidikan akan membahas tentang apa yang telah kami diskusikan sebelumnya, yaitu terkait materi uji T-aksen. Sebelum kita lanjut ke pembahasan yang akan kita bahas, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, yaitu Muhammad Rehan Asafizgolo, lalu ada Monica Syaftin dan Rahma Zaima. Oke, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu uji T-aksen. Independent Sample T-test adalah jenis uji statistika yang bertujuan untuk membandingkan rata-rata dua grup yang tidak saling berpasangan atau tidak saling berkaitan. Tidak saling berpasangan dapat diartikan bahwa penelitian dilakukan untuk dua subjek sampel yang berbeda. Prinsip pengujian ini adalah melihat perbedaan variasi kedua kelompok data. Sehingga sebelum dilakukan pengujian, terlebih dahulu harus mengetahui apakah variannya sama atau equal variance atau variannya berbeda atau unequal variance. Uji T dengan varian berbeda, nilai ini disebut dengan uji T-aksen. Uji T-aksen di beberapa referensi disebut juga sebagai uji T independent varian berbeda atau uji T-well. Selanjutnya akan dibahas terkait bagian uji T-aksen oleh rekan saya Rahma Zaima. Terima kasih Ahnaf. Baik, dapat dilihat pada bagan bahwa uji dua sampel terdiri dari uji T dua sampel berpasangan atau dependent t-test dan uji T dua sampel bebas atau independent t-test. Nah, uji T dua sampel bebas ini terbagi atas uji T dua sampel bebas dengan variansi tidak berbeda atau homogen dan uji T dua sampel bebas dengan variansi berbeda yang disebut dengan uji T-aksen. Jadi, uji T-aksen adalah uji T dua sampel bebas dengan variansi berbeda atau heterogen. Lalu, apa saja syarat uji T-aksen? Pertama, terdiri dari dua sampel dan kedua sampel tidak saling berpasangan. Jika sampel berpasangan, maka uji hipotesis diarahkan menggunakan uji T dua sampel berpasangan atau dependen. Kemudian jenis data yaitu data berskala rasio atau interval. Kemudian data per kelompok terdistribusi normal. Jika data tidak terdistribusi normal, maka pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan uji non-parametrik atau uji hipotesis perbandingan, seperti uji Mann-Whitney. Kemudian uji T-aksen ini digunakan ketika variansinya berbeda. Variansi berbeda menunjukkan bahwa data tersebut heterogen atau tidak homogen. Dalam uji T-aksen, terdapat 3 macam penentuan hipotesis, yaitu uji dua pihak, uji pihak kanan, dan uji pihak kiri. Uji dua pihak. Uji dua pihak digunakan apabila hipotesis 0 atau H0 adalah mu A sama dengan mu B. Dan hipotesis alternatifnya atau HI adalah mu A tidak sama dengan mu B. Jika T-aksen lebih kecil dari negatif T tabel alfa per 2 dan lebih besar dari T tabel alfa per 2, maka H0 ditolak. Dalam distribusi statistik yang digunakan, terdapat dua daerah kritis pada masing-masing ujung distribusi, sehingga dinamakan uji dua pihak. Uji pihak kanan digunakan apabila hipotesis 0 atau H0 adalah mu A sama dengan mu B. Dan hipotesis alternatifnya adalah mu A lebih besar dari mu B. Jika T-aksen lebih besar dari T tabel alfa, maka H0 ditolak. Dalam distribusi yang digunakan, terdapat sebuah daerah kritis yang letaknya di ujung kanan, sehingga dinamakan uji pihak kanan. Uji pihak kiri digunakan apabila hipotesis 0 atau H0 adalah mu A sama dengan mu B. Dan hipotesis alternatifnya atau HI adalah mu A lebih kecil dari mu B. Jika T-aksen lebih kecil dari negatif T tabel alfa, maka H0 ditolak. Dalam distribusi yang digunakan, terdapat sebuah daerah kritis yang letaknya di ujung kiri, sehingga dinamakan uji pihak kiri. Tahapan dalam menguji T-aksen. Langkah pertama yaitu membuat hipotesis awal atau H0 dan hipotesis alternatif atau HI. Langkah kedua yaitu uji normalitas. Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data yang digunakan merupakan data yang terdistribusi normal atau tidak pada hasil post-test kelas eksperimen dan kelas kontrol.
Nah, dalam hal ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan SPSS 25. Dengan taraf signifikansi 5%, maka kriteria pengujiannya adalah jika nilai signifikansi pengujiannya lebih besar atau sama dengan 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Sedangkan jika nilai signifikansi pengujiannya lebih kecil dari 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Langkah ketiga yaitu uji F, uji homogenitas kesamaan dua varians dilakukan untuk mengetahui apakah kedua kelompok kelas memiliki varians yang homogen atau tidak. Dalam hal ini, pengujian dilakukan dengan menggunakan SPSS 25. Dengan taraf signifikansi 5%, maka kriteria pengujiannya adalah jika nilai signifikansi pengujiannya lebih besar atau sama dengan 0,05, maka data homogen. Jika signifikansi pengujiannya lebih kecil dari 0,05, maka data heterogen atau tidak homogen. Langkah keempat, yaitu uji T-aksen, yang akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya, Monica Syaftin. Selanjutnya adalah cara menghitung uji T-aksen. Uji T-aksen dihitung dengan rumus X1 bar dikurangi X2 bar per akar dari S1 kuadrat per N1 ditambah S2 kuadrat per N2. Dengan keterangan X bar adalah rata-rata sampel, S1 adalah simpangan baku sampel, dan N adalah banyak data. Kemudian, sebelum kita mencari T-aksen, terlebih dahulu kita juga harus menghitung derajat kebebasan. Nah, derajat kebebasan ini fungsinya yaitu untuk kita mencari T-tabel. Selanjutnya adalah perbedaan dari uji T dengan uji T-aksen. Teman-teman bisa langsung lihat di PPT perbedaan rumusnya. Kemudian, kapan sih tepatnya kita menggunakan uji T dengan uji T-aksen? Nah, uji T digunakan ketika data yang kita teliti ini terdistribusi normal dan homogen. Sedangkan uji T-aksen yaitu datanya normal tapi tidak homogen atau heterogen. Jadi perbedaannya yaitu di uji homogenitasnya. Jika uji T hasilnya homogen, sedangkan uji T-aksen yaitu ketika datanya heterogen atau tidak homogen. Selanjutnya adalah contoh permasalahan atau contoh kasus, yaitu seorang peneliti menggunakan dua kelas dari populasi yang sama untuk menguji sistem pembelajaran jarak jauh. Kelas A dan kelas B masing-masing 20 orang per kelasnya. Kelas A berupa kelas eksperimen menggunakan sistem pembelajaran daring, sedangkan kelas B yaitu sistem pembelajaran luring. Setelah melakukan penelitian, kedua kelas diberi post-test untuk mengetahui pemahaman siswa terhadap materi yang telah disampaikan. Nah, dengan kita mengambil taraf signifikan 5%, apakah ada perbedaan antara kelas A dan kelas B dan bagaimana kesimpulan dari penelitian tersebut? Di sini teman-teman bisa langsung lihat data dari nilai kelas A dan kelas B. Disclaimer dulu, kami di sini tidak menghitung uji homogenitas dan uji normalitas secara manual karena dirasa sudah di video teman-teman sebelumnya. Jadi untuk pembuktian uji normalitas dan uji homogenitasnya hanya dilakukan di SPSS. Mari langsung saja kita ke cara manual menghitung uji T-aksen. Nah, di sini kami membuat pendahuluan dulu agar mudah nanti dimasukkan ke rumus uji T-aksen dan derajat kebebasan. Nah, kami menuliskan gitu ya, menghitung dulu X bar dari kelas A atau rata-rata dari kelas A yaitu menghasilkan 66,3, kemudian X bar dari kelas B 66,6. Kemudian SA kuadrat atau simpangan baku kuadrat alias varians yaitu 207,3 dan dari kelas B 520,5. Kemudian banyaknya data sama 20. Kemudian kita menghitung SA kuadrat per NA menghasilkan 10,4. Kemudian SA kuadrat per NA dikuadratkan lagi menghasilkan 107,4. Lalu SB per NB, maksud saya SB kuadrat per NB menghasilkan 26,1. Kemudian SB kuadrat per NB dikuadratkan menghasilkan 677,2. Nah, setelah pendahuluan ini, kita langsung masukkan saja ke rumus gitu. Jadi,
gampang kalau kita sudah membuat pendahuluan seperti di atas tadi. Kita langsung saja masukkan ke rumus uji T aksen. T aksen dengan rumus X A bar dikurangi X B bar per akar dari N S A kuadrat per N A ditambah S B kuadrat per N B. Masukkan data yang tadi dan menghasilkan minus 0,049 atau kami bulatkan jadi minus 0,05. Kemudian setelah itu kita menghitung derajat kebebasan. Derajat kebebasan ini sekali lagi digunakan untuk mencari nilai T tabel. Rumusnya mungkin agak panjang ya. Teman-teman bisa langsung lihat sendiri. Kemudian setelah dihitung, hasilnya adalah 32,0618. Kami bulatkan jadi 32,062. Jadi nanti di tabel kita akan mencari nilai derajat kebebasannya yaitu bernilai 32. Mari kita lakukan dengan uji dua pihak terlebih dahulu. Dengan H0, tidak ada perbedaan pemahaman siswa terhadap materi antara kelas A dan kelas B, dan HI ada perbedaan pemahaman siswa terhadap materi antara kelas A dan kelas B. Seperti disinggung di awal oleh Rahma tadi di uji dua pihak, bahwa H0 akan ditolak jika T aksen di antara T alfa per 2 dan minus T alfa per 2. Nah, kita langsung lihat di tabel, kita tarik garis dari derajat kebebasannya 32, kemudian dari atasnya terap signifikan yang sudah dibagi 2, yaitu 0,025, menghasilkan T tabel yaitu 2,036. Nah, berarti minus T dari alfa per 2-nya yaitu minus 2,036. Dan kita tadi di awal T aksennya yaitu minus 0,05. Nah, berarti T aksen ini minus 0,05 ini berada di antara minus 2,036 dan 2,036. Berarti ini menyatakan bahwa H0 diterima. Maka dari itu, ketika H0 diterima, kesimpulannya yaitu tidak ada perbedaan pemahaman siswa terhadap materi antara kelas A dan kelas B. Itu menurut uji dua pihak. Selanjutnya yaitu uji satu pihak. Nah, dengan uji satu pihak ini, kita gunakan pihak kanan ya. H0 akan ditolak jika T aksen lebih besar dari T alfa. Alfa yang kita gunakan adalah 5%, jadi kita langsung lihat ke tabel, taraf signifikannya yang 0,05%, kemudian derajat kebebasannya itu 32, dan menghasilkan T tabel yaitu 1,69. 1,69 ini apakah lebih besar atau lebih kecil dari minus 0,05 atau T aksen. Dan hasilnya kan berarti T aksen lebih kecil dibanding T alfa atau minus 0,05 lebih kecil dari 1,69. Berarti H0 ini diterima. Jika H0 diterima, maka tidak ada perbedaan pemahaman siswa antara kelas A dan kelas B. Maka dari itu mau uji dua pihak atau mau uji satu pihak, sama-sama menghasilkan hasil yang sama, yaitu H0 diterima. Selanjutnya kita akan menguji uji T aksen menggunakan SPSS. Nah, yang pertama yaitu kita masukkan data yang kita punya, yaitu data kelas A dan kelas B. Untuk kelas A sendiri, kita kasih label 1, dan untuk kelas B kita kasih label 2. Lalu kita lanjut ke edit variable view. Nah, untuk di variable view kan tadi ada dua kolom, yaitu kolom nilai dan kolom kelas. Untuk kolom nilai kita labeli dengan nilai, lalu untuk values-nya non, lalu untuk measure-nya kita menggunakan scale. Lalu untuk kelas kita menggunakan labelnya kode kelas, dan untuk value-nya karena tadi kita menggunakan kelas A itu menggunakan metode daring, jadi kita melabelinya dengan kelas daring untuk kelas A atau kelas 1.
Lalu untuk kelas B atau kelas 2, karena tadi pada soal menggunakan metode clustering, maka kita melabeli kelas B menggunakan clustering. Selanjutnya untuk measure-nya kita menggunakan ordinal, dan untuk row-nya input semua. Nah, setelah kita mengedit variable view, kita balik lagi ke data view. Dan untuk sebelum menguji Ujita Aksen, kita harus mengetahui dulu syarat Ujita Aksen, yaitu bahwa data yang kita miliki harus tersebar normal dan data yang kita miliki harus bersifat heterogen atau tidak homogen. Nah, untuk mengecek bahwa data kita memiliki kriteria tersebar normal serta tidak homogen atau heterogen, yaitu dengan cara analyze, lalu descriptive statistik, klik explore. Nah, untuk nilai kita masukkan ke dependent list, lalu untuk kode kelas kita masukkan ke factor list. Nah, untuk deskriptif yaitu confidence interval forming-nya tetap 95%. Lalu untuk plot kita checklist normality plot with test serta ubah non menjadi power estimation. Oke, jika sudah semua kita setting, kita bisa klik OK dan hasilnya akan keluar. Nah, untuk normalitasnya ini, yang pertama, kelas dari atau kelas A serta kelas luring atau kelas B memiliki normalitas 0,864 serta untuk kelas B 0,070. Nah, untuk hasil normalitasnya sendiri, kedua kelas memiliki data normalitas di atas 0,05, yang artinya kedua nilai kelas ini memiliki data yang tersebar normal. Selanjutnya kita cek ke hash homogenitasnya. Nah, berdasarkan nilai based on mean-nya, kita bisa lihat hasilnya 0,044, yang artinya bahwa data tersebut memiliki nilai di bawah 0,050, yang artinya data nilai yang kita miliki itu bersifat heterogen atau tidak homogen. Oleh karena itu, kita sudah memiliki syarat-syarat ya untuk menguji data aksen. Yang pertama tadi kelas A dan kelas B memiliki data yang normal, ada di atas 0,050, dan di tes homogenitas juga kita memiliki data yang tidak homogen atau heterogen karena memiliki nilai di bawah 0,050. Oke, setelah mendapatkan hasilnya, kita langsung aja mengujinya dengan uji aksen. Nah, caranya yaitu dengan cara analyze, lalu compare means, independent sample t-test. Nah, untuk nilai kita masukkan ke test variable, dan untuk kode kelas kita masukkan ke grouping variable. Nah, untuk optionnya kita confidence interval percentage-nya tetap di 95%. Lalu untuk define group-nya, oke, setelah mengedit grouping variabelnya, kita langsung klik OK aja, dan hasilnya akan keluar. Nah, untuk hasilnya kita memiliki uji tag aksennya ini, nilai tag aksennya sebesar 0,05, serta untuk derajat kebebasannya kita memiliki nilai 32,062, dan untuk uji hipotesisnya kita menggunakan uji dua pihak atau two-tailed. Nah, untuk uji two-tailed-nya ini ada di nilai 0,961. Nah, yang pertama kita akan membuktikannya dulu ya. Tadi setelah dihitung manual juga kita mendapatkan nilai T aksennya sebesar min 0,05. Nah, untuk
derajat kebebasannya juga kita memiliki nilai 32,062, yang artinya baik menggunakan SPSS ataupun menggunakan hitung secara manual, kita dapat mendapatkan hasil yang sama. Nah, lalu untuk menguji hipotesis sendiri, karena menggunakan uji dua pihak dan hasilnya itu kita mendapatkan nilai 0,91, maka dapat kita simpulkan bahwa hipotesis yang kita ambil yaitu hipotesis nol diterima karena besarnya di atas 0,050. Oleh karena itu kita mendapatkan hasil hipotesis diterima, dan ini tuh sama dengan apa yang telah kita perhitungkan secara manual. Jadi kesimpulannya baik menggunakan SPSS maupun menggunakan hitung manual kita memiliki hasil yang sama. Sekian untuk penjelasan menggunakan SPSS untuk pengujian uji praktek. Sekian yang bisa dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.